Selamat siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama yaitu Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita Menuju Hidup yang Berkualitas. Agak lama memang, sekitar 1 mingguan saya tidak sempat untuk membuat konten tentang edukasi kesehatan ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang cukup padat. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya kepingin kita berbincang-bincang mengenai sesuatu yang mungkin pernah Anda alami, atau mungkin ada famili atau teman atau kerabat yang pernah mengalaminya, sesuatu yang memang tidak mengenakan dan membuat kesedihan bagi sebuah keluarga, yaitu mengenai IUFD. Singkatan daripada IUFD adalah Intrauterine Fetal Death. Dari arti katanya saja kita sudah bisa mengetahui, yaitu kematian bayi atau janin di dalam rahim sebelum dia lahir, yang mana secara definisi dimulai sejak umur kehamilan 20 minggu ke atas. Mengapa 20 minggu? Karena kalau kurang dari 20 minggu umur kehamilannya masih tergolong di dalam kategori abortus atau keguguran, seperti pernah saya bahas di dalam tayangan yang lalu ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai IUFD atau janin meninggal di dalam rahim. Para sahabat sehat, kemarin secara berturutan 2 hari berturut-turut yaitu tanggal 30 September dan 1 Oktober saya mendapat 2 pasien yang mengalami IUFD ini. Tentunya berita ini sedih ya, tidak mengenakan dan membuat bagi pasangan yang begitu mendambakan kehadiran seorang anak sempat syok tentunya. Nah, pada kesempatan ini siang hari ini kita mau bincang-bincang mengenai kenapa sih kok bisa terjadi IUFD? Bagaimana gejalanya? Bagaimana mengetahuinya? Dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi ya. Para sahabat sehat, tadi saya katakan bahwa IUFD terjadi pada umur kehamilan 20 minggu atau lebih. Penyebab daripada IUFD itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah kondisi plasenta yang tidak baik. Plasenta atau ari-ari tahu ya, inilah yang memberi makan janin selama dia di dalam rahim ibunya. Nah, kalau kondisi plasenta tidak baik, secara logika gampang saja saya jelaskan bahwa makanan yang daripada ibunya yang seharusnya nyampe untuk memberi makan bayinya itu nggak bisa tercukupi dengan baik. Kita pernah dengar yang disebut dengan kecil masa kehamilan, KMK atau IUGR, yaitu Intrauterine Growth Retardation, artinya bayinya kecil. Ibunya 100 kilo, kok bayinya lahir cuma 1 kilo 9 on, misalkan seperti itu. Padahal umur kehamilannya juga sudah 9 bulan. Nah, itu juga disebabkan karena plasentasi atau aliran darah, aliran makanan daripada ibu tidak nyampe kepada bayinya. Nah, yang paling fatal adalah kalau itu tadi tidak sekedar kecil tapi sampai bayinya meninggal di dalam ya, karena tidak mendapatkan makanan atau asupan gizi yang baik. Nah, para sahabat sehat, makanya kalau periksa kehamilan, katakanlah menjalani yang disebut USG, itu dokter akan menjelaskan, kondisi plasentanya seperti ini, baik, tidak ada pengapuran, tidak menutupi jalan lahir dan sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk meramalkan atau mengetahui kondisi daripada kesejahteraan janin itu ya. Jadi sekali lagi, kondisi plasenta yang kurang baik atau tidak baik bisa menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Nah, penyebab yang kedua adanya kelainan genetik. Nah, kelainan genetik yang bahkan bisa menyebabkan cacat bawaan itu juga bisa. Para sahabat sehat, jadi 2 pasien saya kemarin ternyata pada waktu belum lahir kita tidak bisa secara pasti menjelaskan kenapa nih penyebabnya ya. Tapi setelah lahir ternyata yang satunya itu ari-ari itu kan ada tuntunannya, tali pusat nih.
yang nempel ke bayinya tuh melungker seperti kabelnya telepon ya, kabelnya telepon yang melungker dan sampai ke ujungnya itu kecil sekali, hampir putus seperti itu. Nah, bisa dibayangkan bahwa aliran darahnya nggak bisa nyampe tentunya ya dari ibunya melalui plasenta kepada bayinya. Tuh, kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ternyata memang adanya kelainan bawaan, kelainan genetik yang menyebabkan ternyata ini bayi mau menjadi kembar. Tapi mohon maaf ya, kembarnya ternyata kembar siam. Kepalanya satu, badannya pun jadi satu, tapi mohon maaf sekali lagi kakinya itu 4. Berarti kan harusnya terbelah begitu. Proses pembelahannya yang tidak sempurna sehingga terjadinya kelainan bawaan menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Jadi sudah yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga adanya perdarahan. Nah, perdarahan itu pun menyangkut plasenta tadi. Misalkan solusio plasenta, artinya ari-arinya lepas sebelum waktunya. Kalau ari-arinya lepas ya otomatis kan, jadi makanannya, darahnya nggak bisa nyampe kepada janinnya. Kemudian juga karena plasenta previa, jadi ari-arinya nutupi jalan lahir, perdarahan hebat menyebabkan anemia, ibunya anemia, otomatis ke bayinya pun juga tidak bisa baik memberi makanan. Nah, para sahabat sehat, itu tadi 3 hal yang bisa menyebabkan IUFD. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor apa saja yang memudahkan atau bisa menyebabkan IUFD ini. Saya berikan satu kalimat bahwa kondisi kelainan metabolik atau penyakit yang diderita oleh ibu itu pun bisa menyebabkan janinnya tidak berkembang dengan baik. Yang pertama, misalkan si ibu mengalami kencing manis. Nah ya, kencing manis, diabetes gestasional, kencing manis pada ibu hamil itu pun perlu diwaspadai. Kalau tidak terkontrol, suatu saat ibu itu bisa mengalami yang disebut hiperglikemi, terlalu tinggi kadar gulanya, atau sebaliknya hipoglikemi, itu pun bisa menyebabkan kematian bayi dalam rahim. Kondisi kedua, hipertensi. Kita tahu ya, hipertensi dalam kehamilan, dalam tayangan yang lalu sudah saya jelaskan. Preeklamsi atau eklamsi itu pun menyebabkan apa? Asupan oksigen tidak nyampe kepada bayinya. Nah, kemudian berikutnya lagi hipertiroid. Hipertiroid artinya apa? Kadar tiroid, mungkin itu ibunya mengalami gondok lah, atau permisi matanya agak seperti melotot gitu ya, karena kondisi hipertiroid. Gangguan hormon seperti ini juga bisa. Kemudian yang akhir-akhir ini agak sering terjadi adanya apa? Autoimmune disease. Lupus pernah dengar ya? Ini pun bisa menyebabkan janin meninggal di dalam rahim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya faktor usia. Para bunda yang sedang hamil jangan takut ya. Karena ini kan saya katakan bukan penyebab langsung tapi bisa memudahkan terjadinya IUFD. Yaitu usia ibu lebih dari 35 tahun. Wah dokter, umur saya udah 40 nih, hamil gimana? Ya nggak apa-apa, kontrol yang teratur, dipantau dengan baik, tidak stres, pola hidup sehat seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, tadi saya katakan ya, faktor kesehatan ibu, sakit penyakit ini semua menyebabkan bahaya terjadinya IUFD. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini sering kali adalah apa? Pola hidup yang tidak baik. Seorang ibu hamil, perokok, minum minuman keras atau alkohol, ini pun bisa menyebabkan janinnya tidak berkembang atau bahkan meninggal di dalam rahim. Nah, itu kalau dari sisi faktor ibunya. Dari faktor bayinya sendiri, pada kehamilan kembar, bisa memudahkan atau lebih mudah atau bisa lebih sering terjadinya kasus kematian di dalam rahim. Karena kadang-kadang bayi itu walaupun saudara kandung, dia berebut makanan. Pernah istilahnya dengannya twin transfusion. Jadi rebutan makanan kalah. Nah kalau kalah bisa meninggal salah satu, yang satunya masih berkembang dengan baik bisa. Saya pernah mengalami ini, yang satu bisa bertahan sampai hampir 9 bulan, yang satunya sudah meninggal sejak janin itu di dalam kandungan masih berumur 4 bulan.
Kemudian bisa juga dua-duanya karena berkelahi ya, jadi rebutan makanan, terjadi perang, mati dua-duanya. Nah, ini juga sangat menyedihkan ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pasien seperti ini. Tapi dia masih 4 bulan, jadi masih dalam kategori abortus. Tapi yang jelas terjadinya kematian janin di dalam rahim. Nah, para sahabat sehat, itu tadi mengenai penyebab dan juga faktor predisposisinya ya. Sekarang tentunya para bunda ingin tanya, apa sih gejalanya? Bagaimana ya kok tahu kalau janinnya tidak berkembang? Padahal kan baru kontrol minggu yang lalu dinyatakan baik-baik saja. Sebenarnya sang ibu itu sendiri bisa tahu. Dia bisa merasakan. Dia biasanya datang kepada saya dengan mengatakan, dokter, kok ini janin saya sudah 2 hari ini nggak gerak ya? Biasanya gesit, kok ini diem aja. Nah, kalau ada keluhan seperti ini, tolong para bunda segera mencari pertolongan terdekat. Katakanlah ke bidan, biar bidan mendeteksi detak jantung bayinya ada nggak. Katakanlah didengarkan pakai Doppler, oh ada, atau oh ragu-ragu kok kayaknya kayak bising aja nggak jelas, dikirimlah kepada saya USG. Kalau dengan USG tentunya diagnosa pasti ya, akan kelihatan ada tidaknya denyut jantung bayinya. Jadi sebetulnya gejalanya mudah, sang ibu sendiri akan tahu, dan sebagai petugas kesehatan baik Anda seorang bidan, seorang dokter umum di puskesmas, ataupun sebagai dokter ahli tentunya bisa mendeteksi kalau memang terjadi IUFD tadi. Nah, kalau sudah tahu tentang penyebabnya, tahu gejalanya, tentunya para bunda yang mengalami ini bagaimana sih penata laksanaannya? Apakah kalau bayi udah meninggal di dalam terus harus dioperasi begitu ya? Justru sebaliknya. Saya katakan kalau janin sudah meninggal di dalam, jangan kita memutuskan untuk operasi karena kasihan sekali. Si ibunya udah cacat, dioperasi kan cacat ya maksud saya, tidak melalui jalannya, kemudian tidak dapat apa-apa ya. Jadi sekali lagi, bukan sekedar pamali, tapi memang tidak ada indikasi bahwa IUFD harus dioperasi. Justru di sini yang paling penting kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan support kepada si ibu maupun suami maupun keluarganya. Kita jelaskan bahwa kejadian ini tidak ada yang salah. Anak hanyalah titipan. Dan memang kapan sewaktu-waktu dia diambil oleh yang nitip, terserah yang nitip kan ya. Jadi kita tidak sebagai tenaga kesehatan nggak terus menyalahkan, wah ini gara-gara ibu telat nih bulan lalu nggak kontrol, atau ini harusnya kontrolnya minggu lalu, kenapa ini tidak gerak 2 hari kok diem aja dan sebagainya. Intinya kalau memang sudah terjadi IUFD, kita harus memberikan support bahwa inilah yang sudah terjadi, dan yang penting adalah bagaimana mengupayakan lahir normal sehingga ibunya cepat pulih dan nggak perlu pakai alat KB, setelah itu bisa cepat hamil lagi, itu kan harapannya seperti itu. Jadi sekali lagi, support system, psikoterapi, dorongan atau dukungan moral itu yang paling penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, karena sebisa mungkin bayi meninggal di dalam jangan dioperasi, justru diberikan obat perangsang, induksi persalinan, baik itu melalui obat yang masuk ke dalam vagina atau diminum atau dilakukan induksi secara drip oksitosin, dipasang infus, diisi obat. Prinsipnya diupayakan tetap lahir normal ya. Kemudian kalau misalkan saja, dokter ini loh bekas sesar 2 kali, sekarang ini hari-harinya di bawah, ya walaupun IUFD, kalau plasenta previa bekas seksio ya terpaksa harus seksio. Tapi sekali lagi seperti 2 pasien saya kemarin, yang satu lahir spontan beratnya hanya sekitar 6 on. Dengan ari-aria katakanlah 9 on itu sudah dengan ari-arinya juga. Yang satunya yang tadi mohon maaf ada cacat bawaan kembar siam itu beratnya hanya 825 gram, kecil kan ya. Jadi sekali lagi bisa lahir normal. Sekitar 3 bulan yang lalu saya juga pernah mendapat kasus bayi besar ya, bayi udah 9 bulan, malah ini lewat waktu dari tanggal, dia melahirkan dengan normal, seorang bayi laki-laki 3 kilo 7 on. Sayang sekali, eman ya orang Jawa bilang. Saya aja rasanya aduh sedih banget ya, bayangkan 3 kilo 7 on bayi sehat, tapi dia harus
meninggal di dalam rahim. Saya tidak membahas salah siapa ya, tapi jelas kasus ini memang dia lewat waktu. Oleh sebab itu para bunda yang baik yang setia mengikuti channel saya ini, saya kepingin memberikan cara-cara pencegahan, tips dan triknya supaya tidak terjadi ini IUFD ya. Yang pertama, lakukan ANC dengan baik dan teratur. Dengan baik dan benar. Maksud saya begini, kalau dokter atau bidan menyarankan ibu, kontrollah 1 bulan lagi bila tidak ada masalah. Tapi kalau ada salah satu saja di antara tanda bahaya kehamilan, seperti saya tayangkan di channel yang lalu ya, bahwa ada 8 tanda bahaya kehamilan. Perdarahan, keluar cairan, nyeri perut hebat, kontraksi yang tidak berhenti-berhenti, pusing, mata kabur, dan sebagainya. Itu sudah saya jelaskan di dalam channel yang lalu. Silahkan datang, masuk lewat UGD. Tidak usah menunggu, oh katanya dokter Pua kan kontrolnya masih bulan November nanti awal. Ini sekarang baru seminggu, ada keluhan kok gerak janinnya saya berkurang, ya udah nunggu aja kontrol. Tidak seperti itu. Saya katakan sekali lagi, bila tidak ada apa-apa, kontrol 1 bulan. Tapi kalau ada salah satu saja daripada tanda-tanda bahaya kehamilan, silahkan datang. Masuk kepada UGD untuk apa? Diperiksa ya. Jadi kalau setelah diperiksa, oh enggak apa-apa Bu, baik semua, sudah saya konsulkan nih, baik. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kalau memang baik. Tapi jangan seperti pasien saya ini merasakan tidak gerak sudah 3 hari, dia tetap tidak kontrol, tapi pada waktu datang kepada saya memang janinnya udah nggak ada di dalam. Nah kalau seperti ini sedih kan, saya pun sebagai dokter kandungan nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa mengembalikan nyawa seseorang ya. Jadi itu tadi ANC yang rutin dan teratur. Kemudian kalau dokter atau bidan menyarankan ibu periksa laborat ya, aduh ngapain saya takut ditusuk jarum. ANC terpadu, triple eliminasi, maksud saya mencegah hepatitis, mencegah sifilis, mencegah HIV. Nah, itu semua diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium ya. Kemudian yang ketiga yang penting, saya rasa dari semua ini, inilah yang penting. Pola hidup sehat ya. Baik itu makanan ya, makanan sehat, makanan bergizi seimbang, tidur, istirahat yang cukup ya, jangan suka begadang. Ibu hamil jangan merokok, jangan mengkonsumsi alkohol ya. Jadi prinsipnya pola hidup sehat itu mendasari segala macam kesehatan kita, khususnya bagi kita wanita, khususnya bagi bunda yang saat ini sedang hamil. Tetap itu tadi pola hidup sehat, hindari stres, periksa secara rutin dan teratur, segera cari pertolongan bila merasakan ada sesuatu yang tidak lazim. Begitu saja para sahabat sehat, sedikit mungkin membuat kita semakin paham dan jelas tentang IUFD. Semoga ini tidak terjadi kepada kita, kepada sanak famili kita, kepada kerabat kita. Tapi kalau Anda yang sudah pernah mengalami ini, segera periksa dengan seksama apa penyebabnya dan supaya bisa kita antisipasi untuk kehamilan yang akan datang tidak terjadi hal yang serupa. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.